Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap ya, semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Nah oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau bahas tentang parenting nih ya. Temanya adalah hal-hal apa aja sih yang perlu dilihat anak setiap hari dari orang tuanya. Nah, kalau teman-teman ngerasa tema ini bermanfaat, kemudian teman-teman pengen banget nyimak apa aja sih poin-poin penting yang harus dilakukan setiap hari, silakan cari posisi yang paling nyaman dan mari kita sharing bersama ya. Nah oke teman-teman, nggak lupa juga apabila nanti konten ini bermanfaat, silahkan share di semua media sosial yang teman-teman gunakan supaya lebih banyak lagi orang tua atau figur guru di luar sana yang tahu terkait informasi yang akan Mbak Eka sharingkan ya teman-teman. Nah Mbak Eka juga pengen tahu nanti teman-teman paling suka nomor berapa ya, silahkan tulis di kolom komentar. Nah baik, ini dia hal-hal yang harus dilihat anak setiap hari dari figur orang tuanya. Oke, sebelum kita mulai Mbak Eka kasih prolog dulu ya untuk menyamakan persepsi. Nah teman-teman semua, menjadi orang tua itu bukan berarti kita harus selalu menjadi orang yang paling sempurna atau terlihat sebagai orang yang paling tahu atas segala hal. Nah, kenapa Mbak Eka buka prolognya dengan menjadi orang tua itu bukan berarti kita harus menjadi yang paling sempurna. Karena teman-teman, saat kita selalu berusaha menjadi yang sempurna, itu kita malah tidak menjadi diri kita sendiri. Dan percaya deh, pada saat kita belajar ya, kemudian kita menerapkan apa yang kita pelajari tanpa kita melihat kita mampu tidak melakukan hal itu, anak-anak pasti akan melakukan hal sebaliknya. Ya, nah karena apa? Karena anak-anak itu adalah CCTV bagi orang tua mereka. Nah, jadi hati-hati, daripada kita pengen terlihat sempurna, lebih baik lakukan aja apa adanya sehari-hari ya. Nggak usah terlalu ingin perfect di depan anak, karena satu kali anak melihat kita melanggar hal-hal yang kita buat atau hal-hal yang kita sampaikan, secara otomatis dia akan kehilangan kepercayaan diri pada kita terkait hal tersebut. Baik, di nomor 1 teman-teman, apa yang perlu dilakukan? Biarkan anak-anak melihat orang tuanya sebagai figur yang tidak sempurna. Nah, kenapa demikian? Nah, karena dengan melihat orang tua sebagai figur yang tidak sempurna, artinya anak-anak juga belajar menerima ketidaksempurnaan dirinya. Ya. Nah, pada saat seseorang atau individu sudah paham berbagai hal yang tidak sempurna dari dirinya, dia pun akan dengan berbesar hati mau menerima dan lebih bisa memperbaiki hal tersebut apabila nanti apa yang sudah menjadi karakternya itu bermasalah ketika anak-anak berada di lingkungan sosial. Baik, di nomor 2 teman-teman, biarkan anak-anak untuk melihat orang tuanya menyelesaikan masalah. Nah, kenapa anak-anak perlu melihat orang tuanya menyelesaikan masalah? Nah, teman-teman semua, orang pertama yang dilihat oleh anak ketika memanage emosi atau mengelola emosi itu adalah keluarganya. Nah, tapi di sini juga perlu hati-hati ya. Kalau misalnya kita sebagai orang tua kok masih suka meledak-ledak ya, suka ngomongin anak di depan anaknya, kemudian suka menjelek-jelekan pasangan di depan anak, nah ini mereka nggak saranin. Tapi ketika kita sudah tahu tempat, maksudnya ada hal-hal yang harus di-share, ada hal yang nggak harus di-share. Nah itu kita udah bisa mengedukasi anak gimana cara memanage emosi ya, supaya anak juga bisa mengelola emosi mereka. Nah jadi nggak heran untuk anak-anak yang bisa kita lihat ya, yang punya orang tua emosinya meledak-ledak ya, terus kalau ngomong juga menggebu-gebu, suka mengumbar segala macam di tempat umum ya, si anak ini juga cenderung memiliki kepribadian yang sama. Nah maka saran Mbak Eka, karena memang sangat penting bagi anak untuk mempelajari cara orang tuanya memecahkan masalah, coba sekarang para orang tua di manage emosinya ya, disadari kalau lagi emosi. Nah supaya hal ini ketika nanti dilihat oleh anak, itu anak hanya melihat hal-hal yang positif. Nah maka dari situ tadi anak-anak jadi bisa memanage emosi dengan lebih baik. Jadi kalau ada apa-apa nggak langsung mogok ya, mereka masih punya cara buat oke, aku harus bertahan, aku harus maju. Misalnya nggak mau sekolah, terus nggak mau makan, jadi tantrum dan lain sebagainya. Nah, itu semua bisa kita hindari atau bisa kita minimalisir dengan cara memperlihatkan emosi yang positif kepada anak. Nah ini juga sekaligus buat pelajaran buat keluarganya atau untuk orang tuanya supaya bisa lebih bijak dalam menghadapi berbagai situasi.
Nomor 3. Nah, di nomor 3 teman-teman, tunjukkan atau nggak apa-apa menunjukkan bahwa orang tua itu bisa berbuat salah. Nah, asalkan ya setelah berbuat salah kita berani mengakui kesalahan kita dan kita gentle untuk mengatakan bahwa ya udah, mama papa minta maaf ya, kita perbaiki lagi, kakak maunya gimana, adik maunya gimana, nanti kita diskusiin mama papa bisa nggak jadi seperti yang adik atau kakak harapkan ya. Nah, ketika kita gentle, kita berani mengakui kesalahan kita, secara nggak langsung kita sudah mengajarkan anak-anak kita untuk tumbuh secara dewasa ya, emosinya mereka. Lanjut teman-teman, di nomor 4, nah ini ada menunjukkan empati. Nah, menunjukkan empati ini sebenarnya ada plus minusnya ya. Yang pertama, kalau kita terlalu empati, maksudnya terlalu meresapi berbagai kondisi orang lain, kita terlalu masuk atau include di berbagai masalah yang orang lain hadapi. Nah, ini juga nggak baik ya, karena jadi membuat kita jadi ingin membantu berlebihan, jadi kasihan berlebihan ya. Kita jadi kayak nganggap bahwa semua orang itu nggak adil, kenapa dia dapat masalah seperti itu dan nggak ada yang nolongin, jadi kita yang nolong. Padahal pada saat kita nolong belum tentu itu baik buat kita. Nah, tapi empati yang bagus itu yang positif ya tentunya, yang secukupnya itu akan membentuk anak-anak yang lebih peka. Nah, pada saat anak-anak sudah lebih peka, itu mereka akan peduli sama lingkungan sosialnya. Nah, pada saat setiap orang atau setiap individu ya, setiap anak peduli sama lingkungan sosialnya, artinya dia sudah siap menerima berbagai perubahan di lingkungan sosial. Nah, pada saat sudah siap menerima berbagai perubahan di lingkungan sosial, anak-anak ini pun juga akan lebih survive dibanding anak-anak yang tidak fleksibel. Kemudian teman-teman di nomor 5 atau yang terakhir ya, ini adalah bekerja keras. Anak-anak perlu melihat orang tua mereka itu memiliki daya upaya ya, kemudian keinginan yang kuat untuk bekerja keras. Nah, karena apa? Dengan begitu, anak-anak nanti tentu akan memodeling perilaku orang tuanya. Jadi anak-anak juga punya pikiran bahwa ketika menginginkan sesuatu atau ada hal-hal yang ingin mereka capai, itu harus dicapai dengan gigi dan kerja keras. Jadi kita bukan hanya ngomongin finansial di situ ya, tapi misalnya kayak cita-cita, kemudian harapan-harapan, angan-angan yang ingin mereka capai, situasi-situasi yang ingin mereka tuju. Nah, itu semua harus diusahakan. Nah, jadi jangan biarkan anak-anak hanya menunggu, duduk, terus ngomong sama orang tuanya, mau A, mau B, mau C, orang tuanya kabulkan. Nah, jadi ajarkan, tentu juga sesuai usianya ya, bahwa segala sesuatu yang mereka inginkan itu perlu diusahakan. Nah, oke, baik teman semua, itu tadi hal-hal yang perlu dilihat oleh anak setiap hari dari orang tuanya supaya menumbuhkan karakter yang memang benar-benar wise ya, karakter yang benar-benar mateng dan siap menghadapi setiap perubahan di lingkungan. Selamat berproses dengan Ananda dan juga selamat menerapkan berbagai tips-tips yang sudah kita sharingkan. Apabila ada hal yang ingin teman-teman tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Nah, baiklah, titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Kemudian sampai jumpa pada konten-konten selanjutnya. Dadah!